Jadi setelah maksiat itu mendapatkan kehinaan, kerendahan dari Allah Azza wa Jal, maka dampak selanjutnya maksiat itu menghilangkan penjagaan Allah dan pembelaan Allah terhadap hamba tersebut. Karena Allah Ta'ala menjaga hamba-hamba yang beriman dan Allah Ta'ala membela orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Ya, Allah berfirman, Fallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik penjaga. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Maka hadis ini mafhumnya, orang yang tidak menjaga Allah, dia tidak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menjaga orang-orang yang hanya menjaga Allah. Ya, menjaga Allah maksudnya menjaga syariatnya, batasan-batasannya, hukum-hukumnya. Maka balasannya dia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga disebutkan di dalam hadis, Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenali engkau di waktu sulit. Karena di waktu lapang ini kesempatan seorang hamba untuk lupa kepada Allah sangat besar. Ya, makanya kata sebagian salaf, ubtulina bisyiddah sabarna, wabtulina bin ni'mah kafarna. Kami diuji oleh Allah dengan kesulitan, kami sabar. Tapi ketika kami diuji oleh Allah dengan kemudahan, kami kufur. Ya, karena ketika di masa sulit, ya seorang hamba itu banyak kembali kepada Allah, berdoa, berharap dan yang lainnya. Namun ketika dikasih kenikmatan ini identik dengan kufur. Lupa dengan Allah, maksiat dan yang lain-lainnya. Ya, maka dia apabila diuji dengan kenikmatan dia lupa. Maka kalau seorang hamba menjaga Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan maksiat ini menghilangkan penjagaan Allah dan pembelaan Allah kepada dirinya. Maka lihat, setan bisa masuk memberikan keraguan-raguan, was-was dan yang lainnya kepada dirinya karena dampak maksiat. Ketika dia berbuat maksiat, dia membuka pintu selebar-lebarnya agar syaitan masuk ke dalam dirinya, kemudian menggodanya. Manusia juga sama. Ya, ketika dia berbuat dosa dan maksiat, maka orang-orang bisa mengganggunya, mencelaknya, mengejeknya, menghilangkan kehormatan dirinya, dan seterusnya. Ya, sampai Allah Ta'ala menjadikan istri serta anak-anak yang membangkang kepada dia. Ya, makanya di dalam tarbiyah, pendidikan keluarga dan anak, itu sulit sekali seseorang bisa diterima nasihatnya oleh orang dekatnya kalau apa yang dia ucapkan tidak selaras dengan perbuatannya. Ya, dia menyuruh anaknya sholat tapi dia tidak sholat. Dia menyuruh anaknya baca Al-Quran, dia tidak baca Al-Quran. Ya, dia menyuruh untuk meninggalkan maksiat, dia sendiri berbuat maksiat. Ya, maka apabila terjadi perselisihan antara perkataan dan perbuatan, itu salah satu kegagalan yang paling fatal di dalam tarbiyah pendidikan. Dan itu wajar. Berapa banyak orang, nasallallahu alaihi, dia ditinggalkan oleh manusia karena disebabkan perilaku dan kepribadian dia yang buruk dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu alaihi. Ya Allahumma asturna. Ya, karena dia diperlihatkan ama yang lainnya, akhirnya dia ditinggalkan oleh manusia. Nah, ini dia tidak mendapatkan penjagaan Allah dan juga dia tidak mendapatkan pembelaan Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ya? Nah, ini pentingnya ya kita menjaga bab ini. Ya, kata sebagian salaf, Innila a'sillah. Sesungguhnya tidaklah aku berbuat maksiat kepada Allah, fa'arifu dzalika fi khuluqi dabati wa imraati. Melainkan aku melihat efeknya pada istriku dan juga hewan tungganganku. Jadi sebab terbesar
anak-anak durhaka, istri tidak taat, rumah tangga tidak harmonis, banyak keributan dan yang lainnya, itu adalah dosa dan maksiat. Dia lihat apa yang dia perbuat kepada Allah, maka Allah Ta'ala membalasnya dengan hal tersebut. Oleh karena itu, wasiat salaf mengatakan, aslih ma bainaka wa bainallah, yuslihullah ma bainaka wa bainan nas. Benahilah hubungan engkau dengan Allah, niscaya Allah akan membenahi hubungan engkau dengan sesama manusia. Ini ya dampak yang sangat besar sekali. Ya, makanya dahulu kaum salaf dia menjadi hamba Allah yang saleh. Dia berharap kesolehan dia itu menurunkan kebaikan kepada anak keturunannya. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Karena dahulu bapak mereka berdua itu orang yang saleh, maka Allah Ta'ala menjaga anak keturunannya. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, dia pernah sholat, kemudian ada anaknya datang. Ketika dia lihat anaknya, dia bangkit lagi, dia sholat dan dia memperpanjang sholat. Ya, ketika selesai ditanya sama anaknya, kenapa dia memperbanyak sholat, memperpanjang sholat? Ya, kata dia, rahimahullah, innama af'alu hadza li ajlik. Aku mengerjakan ini untukmu. Ya, karena kebaikan orang tua, kesolehannya itu akan turun kepada kebaikan-kebaikan anak keturunannya. Nah, begitu juga maksiat itu memberikan dampak yang buruk kepada keluarga, anak keturunan, dan dia dihilangkan dari penjagaan dan pembelaan Allah Azza wa Jalla. Nah,